Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba' TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di kajian streaming online Salaf Ittiba' TV, pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sedang membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kita masih di kaidah yang pertama, yaitu wujubu aqdil bai'ati lil imamil qa'imil mustaqirril muslim, yaitu kaidah tentang wajibnya kita mengikat baiat kepada seorang pemimpin yang telah tetap dipilih dan dia adalah seorang muslim. Ya, seorang pemimpin yang sah wajib untuk dibaiat. Dan wattaghlidu ala man laisa fi unuqihi bai'ah. Demikian juga ancaman bagi yang membatalkan baiat kepada pemimpin serta ancaman bagi mereka-mereka yang membatalkannya. Ya, ini kaidah pertama yang kemarin kita bawakan, di mana penulis di sini meriwayatkan atau membawakan hadis-hadis dari para salafus saleh, di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau menasehati Abdullah ibnu Muti' untuk tidak melepaskan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Ya, dan itu adalah dalil, kata beliau, tentang wajibnya kita mengikat baiat kepada pemimpin yang sah selama dia muslim, dan haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin, entah itu pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang adil. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada halaman yang ke-22 dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, walamma raja'a ahlul madinati min indi Yazid masya Abdullah ibnu Muti' wa ashabuhu ila Muhammad ibn al-Hanafiyah fa'araduhu ala khal'i Yazid fa'aba alaihim. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa tatkala penduduk kota Madinah yang tatkala itu melepaskan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Ini kita berbicara tentang anak dari sahabat Nabi. Jadi jangan dianggap kita ini sedang membicarakan sahabat Nabi, karena Yazid itu bukan sahabat Nabi. Ya, yang sahabat Nabi adalah ayahnya dan kakeknya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yazid, yaitu tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali ke kisah tadi, ketika penduduk Madinah yang kebanyakan mereka tidak mau membaiat Yazid atau membatalkan baiatnya kepada Yazid,
dan mereka memilih untuk mengangkat Abdullah bin Muti'. Maka tatkala itu mereka ini penduduk Madinah, mereka berangkat menemui seorang putra sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang memiliki putra yang bernama Muhammad. Ya, Ali selain memiliki putra yang bernama Al-Hasan, Al-Husain, Ali bin Abi Thalib juga memiliki anak-anak yang lain dari istri-istri beliau. Yang mana kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib setelah ditinggal wafat oleh Fatimah radhiyallahu anha, Ali menikah dengan banyak wanita. Salah satunya Ali menikah dengan seorang wanita yang bernama Khawlah. Ya, seorang wanita yang bernama Khawlah. Nah, Khawlah ini dari Bani Hanifah, memiliki anak namanya Muhammad yang dijuluki Muhammad ibnul Hanafiyah. Ya, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib Al-Hanafiyah. Baik, singkatnya, penduduk Madinah ini mereka mendatangi Muhammad Al-Hanafiyah, ingin untuk mengajak Muhammad Al-Hanafiyah ikut-ikutan mereka melengsarkan Yazid atau melepaskan baiatnya kepada Yazid. Fa'aba alaihim. Namun sangat disayangkan, Muhammad Al-Hanafiyah menolak permintaan mereka, menolak ajakan mereka. Qala Ibnu Muti', berkata Abdullah bin Muti', inna Yazida yashrabul khamra wa yatrukus salata wa yata'adda hukmal kitab. Ini isu-isu yang berkembang dari penduduk Madinah tentang citranya Yazid bin Muawiyah, bahwa Yazid bin Muawiyah ini dikenal sebagai sosok yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang suka mabuk, suka minum khamr, yang meninggalkan sholat dan melampaui batasan-batasan kitabullah. Ya, melampaui batasan kitabullah. Ini tuduhan orang-orang Madinah kepada Yazid bin Muawiyah. Faqala lahum, maka tatkala mereka mengatakan seperti itu kepada Muhammad Al-Hanafiyah, dibalas oleh Muhammad Al-Hanafiyah. Apa kata Muhammad Al-Hanafiyah? Beliau mengatakan, ma ra'aitu minhum ma tadhkurun. Tapi aku tidak melihat dari sisi Yazid bin Muawiyah seperti yang kalian sebutkan tadi. Wa qad hadartuhu wa aqamtu 'inda. Padahal aku pernah datang menemui Yazid bin Muawiyah. Kata Muhammad, ya, kata Muhammad Al-Hanafiyah, aku pernah datang menemui Yazid bin Muawiyah. Aku pernah berada di sisinya. Tapi aku tidak melihat apa yang kalian sebutkan tadi, yaitu dia minum khamr, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Fara'aituhu muwadhiban 'ala shalah. Yang aku lihat justru adalah Yazid bin Muawiyah ini adalah seorang yang giat melaksanakan sholat, mutaharriyan lil khair, ya, sangat bersemangat untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yas'alu 'anil fiqhi, dan semangat untuk bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama, mulaziman lis sunnah, dan dia adalah orang yang komitmen di atas sunnah. Ini persaksian Muhammad Al-Hanafiyah atau yang dikenal Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Faqalu, maka mendengar jawaban seperti ini, maka penduduk Madinah yang ingin merayu Muhammad Al-Hanafiyah untuk ikut melepaskan baiat kepada Yazid, mereka mengatakan, fa inna dzalika kana minhu tasannu'an laka. Wahai Muhammad Al-Hanafiyah, kau tadi melihat Yazid bin Muawiyah rajin sholat, sangat semangat melakukan kebaikan, itu cuman pencitraan di hadapanmu, itu cuman pura-pura di hadapanmu. Ini sudah perkara yang semestinya tidak sampai ranah itu, jamaah. Karena seorang itu tidak boleh dia masuk ke ranah hati. Dari mana dia tahu kalau ternyata Yazid bin Muawiyah menegakkan sholat, ya, semangat untuk melakukan kebaikan? Dari mana kau tahu kalau dia itu niatnya hanya untuk pencitraan saja? Ini urusan hati. Hati yang mengetahui adalah orang itu sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak tahu isi hati seseorang. Ya, karena yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, beberapa fenomena atau beberapa ucapan orang-orang, ya, beberapa waktu yang lalu ketika tersebar video seorang presiden atau presiden kita sedang melaksanakan sholat. Ya, presiden kita, pemimpin, melaksanakan sholat yang itu merupakan sebaik-baiknya ibadah. Apa yang mereka katakan ketika melihat pemimpin melaksanakan sholat? Mereka mengatakan itu pencitraan, hanya pura-pura saja, tapi sejatinya dia ini munafik, dia ini komunis, dia ini PKI dan lain sebagainya. Dari mana Anda tahu? Ya, apakah Anda sudah membelah dadanya? Apakah Anda sudah tahu isi hatinya?
Ya, lupakah kita dengan kisah Usamah bin Zaid yang dahulu pernah membunuh seorang musyrik di peperangan, yang tatkala dibunuh, orang musyrik ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, namun tetap dibunuh sama Usamah bin Zaid. Tatkala berita ini sampai ke telinga Nabi SAW, Nabi menyemprot Usamah bin Zaid seraya mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah bin Zaid, apakah kau tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid mengatakan, innahu qala dzalika khaufan minas saif. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut sama pedangku. Ya, dia mengucapkan demikian karena takut mau aku bunuh, bukan ikhlas dari dalam dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, hal syaqaqta sadrahu wa hal syarahta qalbahu. Wahai Usamah, apakah kau sudah belah dadanya dia? Apakah kau sudah menerawang isi hatinya dia? Ini masalah hati, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku, oh ini pencitraan, ini enggak ikhlas, ya ini hanya sekedar kedok saja, maka berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai alimul ghaib, sebagai seorang yang mengaku-ngaku tahu perkara ghaib. Dan ini dosa yang lain lagi jamaah. Maka terjatuh dalam dua dosa. Dosa mencela pemimpin, ya ini masih ringan. Yang kedua, dosa dia mengaku sebagai orang yang tahu perkara ghaib. Ini lebih berat lagi dosanya. Ya, maka hati-hati, jangan mudah untuk melihat isi hati manusia atau memprediksi isi hati manusia. Tapi kembali ke kisah ini, maka Ahlul Madinah, penduduk Madinah menganggap atau menuduh Yazid bin Muawiyah kelihatan baik di hadapan Muhammad Al-Hanafiyah itu hanya pencitraan saja. Maka dibalas oleh Muhammad Al-Hanafiyah, wa man ladzi khafa minni aw raja hatta yudhhira ilayya al-khusyu'. Lantas apa yang dikhawatirkan oleh Yazid di hadapanku? Kenapa Yazid kok sampai berbuat pencitraan di hadapanku? Apa yang dia khawatirkan dariku? Atau apa yang diharapkan dariku? Kok sampai-sampai dia mencitrakan dirinya sebagai seorang yang soleh di hadapanku? Aku rakyat biasa, sedangkan dia punya kekuasaan. Kalau rakyat pura-pura baik di hadapan penguasa, nah itu masih makul, masih masuk akal. Tapi kalau penguasa pura-pura baik di hadapan rakyat, nah ini kata beliau nggak masuk akal. Ya, apa yang diharapkan dari rakyat? Afa atla'akum ala ma tadhkuruna min syurbil khamri fala in kana atla'akum ala dhalik innakum syuraka'u wa illam yakun atla'akum fama yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu. Kata Muhammad Al-Hanafiyah, tadi mereka menuduh bahwa Yazid itu suka minum khamr. Maka ditanya sama Muhammad Al-Hanafiyah, apa Yazid bin Muawiyah menampakkan dia itu minum khamr di hadapan kalian? Ya, apakah Yazid ini terang-terangan? Ini kalau kita gambarkan menegak khamr di hadapan kalian. Kok sampai kalian menuduh Yazid bin Muawiyah itu minum khamr? Kalau memang, kata Muhammad Al-Hanafiyah, kalau memang seperti itu, Yazid bin Muawiyah terang-terangan minum khamr di hadapan kalian, dan kalian cuma diem saja, maka berarti kalian 11-12 sama Yazid bin Muawiyah. Kenapa kalian gak mengingkarinya? Kenapa kalian tidak menasihatinya? Kok kalian biarkan dia minum khamr? Maka berarti kalian 11-12 sama dia. Tapi kalau ternyata Yazid bin Muawiyah tidak menampakkan minum khamr di antara kalian, artinya dia sembunyi-sembunyi, maka berarti itu aib yang harus ditutupi. Karena dia sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan aibnya. Kalaupun kalian tidak melihat sendiri Yazid bin Muawiyah minum khamr, lantas tidak pantas bagi kalian untuk kalian bersaksi bahwa Yazid minum khamr, padahal kalian tidak melihat langsung Yazid minum khamr. Maka mereka dilema. Ya, mereka dilema di antara dua posisi. Qalu, kemudian mereka ngeles lagi mengatakan, innahu indana lahaqqun wa illam yakun ra'ainahu. Wahai Muhammad Al-Hanafiyah, benar ya, kabar bahwa Yazid bin Muawiyah itu suka mabuk itu benar. Kami mendapatkan informasi A1 kalau kata orang sekarang, informasi yang terpercaya ya, meskipun kami nggak melihatnya. Nah, ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Berapa banyak informasi-informasi yang kita dapatkan di WhatsApp,
tentang penguasa melakukan ini, penguasa itu begini, penguasa begini, semuanya hanya berita saja. Dengan embel-embel ini berita A1, berita yang informasi yang kita dapatkan terpercaya. Dan ini berita kita dapatkan dari fulan dan lain sebagainya yang tidak diketahui apakah berita itu benar atau tidak. Tapi sebagian orang, kebanyakan orang lebih memakan informasi berita-berita itu daripada meng-cross-checknya. Maka ini bukan jalan Islam. Islam mengajarkan kepada kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah berita dari orang yang fasik, artinya berita yang enggak jelas, yang samar-samar, maka fatabayyanu, stop, jangan dipercaya dulu, terlebih langsung disebarkan. Fatabayyanu, cross check terlebih dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW mengancam bagi ahlu share, orang-orang yang suka nge-share berita-berita yang enggak jelas, apalagi berita yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan kepada penguasa. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyaqula bikulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan pendusta manakala dia mengatakan apapun yang ia dengar, dia nge-share apapun yang ia dengar. Itu sudah diancam oleh Nabi, orang tersebut adalah pendusta. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin sekalian, ya, di tengah derasnya arus informasi di dewasa ini, di zaman dewasa ini, untuk kita lebih selektif mana informasi yang bisa kita percaya dan mana informasi yang ya kita buang informasi tersebut karena tidak diketahui kebenarannya. Ya. Kembali ke kisah ini, mereka mengatakan ini informasi benar meskipun kami tidak melihatnya. Yazid bin Muawiyah ini memang seorang peminum khamr. Maka dijawab lagi sama Muhammad Al-Hanafiyah, aballahu dzalika ala ahli syahadah. Allah menolak persaksian seperti itu. Ya, Allah menolak persaksian orang-orang yang bersaksi tapi tidak melihatnya. Beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Persaksian yang diterima adalah persaksian yang benar, yaitu dalam kondisi mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan. Bagaimana kalian bersaksi bahwa Yazid bin Muawiyah itu suka mabuk padahal kalian tidak pernah melihatnya? Kalian tidak pernah mengetahui dengan mata kalian sendiri bahwa Yazid sedang meminum khamr. Namun kok berani-beraninya kalian bersaksi seperti itu? Walastu min amrikum fi syai'. Wis, aku gak melok-melok, kata Muhammad Al-Hanafiyah. Aku tidak ikut-ikutan urusan kalian yang ingin melengsarkan Yazid, yang ingin mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Nah, qalu, maka akhirnya mereka masih tetap ingin merayu, membujuk Muhammad Al-Hanafiyah karena dilihat ini putranya Ali bin Abi Thalib. Ketika dia ikut mereka, maka diharapkan akan banyak orang-orang yang juga ikut mereka karena melihat figurnya Muhammad Al-Hanafiyah. Maka mereka mengatakan, fala'allaka takrahu ayyatawallal amra ghairuka fanahnu nuwallika amrona. Wahai Muhammad Al-Hanafiyah, maka mungkin kau menolak ajakan kami karena kami posisikan sebagai pengikut. Tapi jangan khawatir, kami akan posisikan engkau sebagai pemimpin kami. Ya, kalau kau ikut gerakan kami untuk melengsarkan Yazid bin Muawiyah, maka kau akan kami jadikan sebagai pemimpin kami. Kau yang memimpin revolusi ini. Ditawari sebagai pemimpin, jamaah. Bukan hanya sebagai bawahan, tapi sebagai atasan. Maka perhatikan jawaban Muhammad Al-Hanafiyah. Beliau mengatakan, ma astahillul qitala ala ma turidunani alaihi tabi'an wala matbu'an. Aku tidak akan menghalalkan peperangan, ya, melawan penguasa sebagaimana yang kalian inginkan dariku, baik aku sebagai bawahan atau aku sebagai atasan, karo-karo gak gelem aku. Ya, dua-duanya aku tidak mau menginginkan perbuatan tersebut. Ini Muhammad Al-Hanafiyah, kita lihat bagaimana fikihnya Muhammad Al-Hanafiyah. Beliau tahu bahwa ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Melepaskan baiat kepada pemimpin yang sah, mengkudeta mereka, ini diharamkan dalam agama kita. Qalu, mereka masih tetap merayu. Mereka mengatakan, qad qatalta ma'a abik, ai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Muhammad Al-Hanafiyah, kau kan dulu pernah berperang bersama ayahmu,
yaitu bersama Ali bin Abi Thalib. Kok sekarang kita ajak perang kau nggak mau? Ya dulu kau berperang sama Ali bin Abi Thalib, bapakmu sendiri. Nah sekarang ini kita ngajak perang. Kenapa kau menolaknya? Maka kata Muhammad Al-Hanafiyah, ji'uni bimithli abi uqatil ala mithli ma qatala alaihi. Kalau kalian ingin aku berperang bersama kalian dengan alasan aku dulu pernah berperang bersama Ali bin Abi Thalib, ayahku, maka datangkan kepadaku sosok yang persis seperti ayahku. Sosok yang persis seperti Ali bin Abi Thalib, maka aku akan berperang sebagaimana dahulu aku berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Ini beda perkara jemaah. Kalau dulu Muhammad Al-Hanafiyah berperang bersama Ali bin Abi Thalib, itu peperangan yang syar'i. Karena Ali adalah khalifah, Ali adalah pemimpin, maka itu adalah peperangan yang syar'i, jihad yang benar. Sedangkan kalian bukan pemimpin, nggak sah atau nggak layak untuk kalian menyerukan jihad. Maka hati-hati, orang-orang yang menyerukan jihad dengan bungkus revolusi atau reformasi atau apalah namanya, ya padahal dia bukanlah seorang pemimpin yang sah, maka jangan ikuti ajakan orang-orang seperti ini. Ya, jangan mengikuti ajakan orang-orang seperti ini. Hati-hati tertipu dengan retorikanya. Ya, mungkin bungkusnya jihad, namun isinya itu adalah al-khuruj alal hukam. Isinya adalah perbuatan orang-orang khawarij, yaitu memberontak kepada penguasa. Baik, maka Muhammad Al-Hanafiyah lagi-lagi menolak mereka. Dikatakan lagi kepada beliau, famur ibnaika Abul Qasim wal Qasim bil qitali ma'ana. Kalau begitu, kalau memang kau nggak mau, ya sudah, kau perintahkan saja kedua putramu, yaitu Abul Qasim dan Al Qasim, untuk ikut bersama kami. Kalau kau mau nggak apa-apa, ya perintahkan kedua anakmu untuk ikut bersama kami. Nah, ini sama ya dengan orang-orang yang mengatakan kalau anda nggak ridho atau anda nggak setuju dengan, nggak mau ikut dengan kami, nggak apa-apa, minimal anda dukung kami. Kalau anda nggak mau mendukung kami, nggak apa-apa, ya minimal doakan kami. Kalau anda nggak mau doakan kami, nggak apa-apa, minimal jangan mencaci maki kami, jangan mengatakan perjuangan kami ini adalah perjuangan yang haram. Ini ada ucapan orang-orang seperti ini. Ketika kita mengingkari kebid'ahan mereka, mereka mengatakan ini menggembosi perjuangan Islam. Islam siapa yang kalian maksud? Tidak pernah ajaran Islam mengajarkan pemberontakan seperti kalian, menumpahkan darah kaum muslimin, mencabik-cabik kehormatan atau mencabik-cabik keamanan suatu negeri. Itu sama sekali bukan ajaran Islam, namun itu ajarannya kaum Khawarij yang dulu dipopulerkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan kata beliau, lau amartuhuma qataltu. Andaikan aku benar menyuruh mereka, yaitu kedua putraku, untuk ikut bersama kalian, maka otomatis aku pun juga ikut. Nggak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya dalam suatu perkara yang bapaknya mengingkari perkara tersebut. Mereka mengatakan lagi, fakum ma'ana maqaman tahuddun nasa fihi alal qitali ma'ana. Oke, kata mereka kepada Muhammad Al-Hanafiyah, kalau kau nggak mau memerintahkan anakmu untuk ikut bersama kami, dan kau juga nggak mau ikut bersama kami, maka jadilah engkau orang-orang yang mengajak manusia untuk berperang melawan penguasa. Kau nggak mau ikut nggak apa-apa, anakmu nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi minimal jadilah engkau orang yang mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk ikut berpartisipasi, berjuang bersama kami melengsarkan penguasa. Kata Muhammad Al-Hanafiyah, subhanallah, maha suci Allah, ini tawaran yang aneh ini. Sudah tahu orang mengingkari, malah diajak untuk berdakwah, kepada akidah mereka. Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, subhanallah, amurun nasa bima la af'aluhu wala ardah. Apakah aku pantas menyuruh manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang aku tidak melakukan perbuatan itu, bahkan aku nggak ridho dengan perbuatan tersebut? Ya, apakah pantas? Seperti saya pribadi misalnya, ya, yang meyakini bahwa perbuatan pemberontakan kepada penguasa, melengsarkan penguasa, itu adalah perbuatan yang haram. Namun kemudian ada seorang yang datang, Ustadz, ya kalau anda nggak ridho dengan perjuangan kami, jangan gembosi.
Ya sebaliknya, ajak manusia untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Kalaupun Anda nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi jangan menyuruh atau jangan menghalangi orang-orang untuk ikut bergabung bersama kami melengsarkan penguasa. Ini aneh. Ya, ini pernah kejadian. Suatu ketika kita pernah khutbah Jumat di salah satu masjid. Di saat itu sedang suasana hiruk pikuk pemilu presiden. Ya, hiruk pikuk pemilu presiden. Kita sampaikan kepada kaum muslimin ya tentang wajibnya kita mendengar dan taat kepada penguasa, dan haram hukumnya untuk memberontak kepada penguasa, mencaci maki penguasa dan lain sebagainya. Itu inti tema khutbahnya. Selesai khutbah, ya, sang ketua takmir masjid itu mendatangi kita. Ya, dia mengatakan bahwa, Ustadz, kalau antum nggak ikut melengsarkan penguasa yang ada, nggak mau ikut pergerakan kami, nggak masalah. Tapi minimal antum ajak manusia untuk ikut perjuangan kami. Ya, di sini sudah terlihat aneh sekali, menggelitik. Kok bisa itu loh, orang yang tidak ridho dengan perbuatan tersebut disuruh untuk berdakwah kepada perbuatan mungkar itu. Sama seperti ibarat orang mengatakan, kalau kau nggak mau minum khamr, nggak apa-apa, tapi minimal ajak orang lain untuk minum khamr. Ini konyol plus longor. Ya, maka orang-orang seperti ini bukan hanya muncul di zaman terdahulu, tapi banyak bermunculan di zaman sekarang yang sok bijak, namun ternyata ya di dalamnya penuh dengan kontradiksi, di dalamnya penuh dengan kesesatan. Masih kembali kepada Muhammad Al-Hanafiyah, beliau mengatakan, idzan ma nasahtu lillahi fi ibadi. Kalau aku menyuruh mereka untuk ikut pemberontakan bersama kalian, maka berarti aku menyuruh mereka bukan dalam rangka nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku menasihati dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menasihati mereka untuk tidak memberontak kepada penguasa. Itu baru nasihat yang benar, nasihat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu idzan nukrihuka. Lihat bagaimana mereka mengatakan kepada Muhammad Al-Hanafiyah, kalau kau nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu, kau tetap pada pendirianmu, maka kami membenci engkau. Nah, ini resiko jamaah. Sekelas Muhammad Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib, gara-gara dia tidak mau ikut dalam pergerakan melengsarkan penguasa, dia dibenci sama kebanyakan kaum muslimin. Nggak masalah. Ya, memang itulah pil pahit yang diterima oleh orang-orang yang tegar di atas manhaj. Kalau nggak mau tegar di atas manhaj, kalau nggak mau menerima pil pahit seperti ini, maka nggak usah berdakwah. Jadi kaum rebahan saja, kelesetan di rumah. Ya, maka buat dai-dai yang katanya menyeru kepada manhaj salaf, namun nggak mau menerima pil pahit dari dakwah, mengajak manusia kepada manhaj yang benar, takut dibully, takut dibenci sama rakyat, maka mending nggak usah jadi dai. Medan dakwah itu keras. Ya, medan dakwah ini keras, penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Harus siap dibully, harus siap dicaci maki. Ya, harus siap dikatakan tuduhan-tuduhan ini ustadz penjilat, ya, pendukung Amerika, pendukung Zionis dan lain sebagainya. Harus siap mental. Kalau Anda nggak siap seperti ini, mending cuci kaki, tidur di rumah, daripada Anda berdakwah namun menyesatkan manusia dari manhaj yang hak ini. Ya, maka Muhammad Al-Hanafiyah dibenci. Idzan nukrihuka. Apa kata beliau? Idzan amurun nasa bitaqwallah wala yurdunal makhluqa bisakhatil khaliq. Oke, silakan kalian membenciku. Aku tetap akan memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan perintahkan kepada mereka untuk mereka tidak ridha kepada makhluk dengan resiko mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asas yang harus dibangun oleh seorang dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun resikonya dibenci sama manusia. Gak masalah. Jangan seperti kebanyakan dai illa marhimallah. Mereka konsepnya adalah mencari ridho manusia meskipun resikonya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banting manhaj, ya, dibanting dengan harga yang murah sama mereka demi untuk meraih ridho manusia, demi untuk meraih pujian dari manusia. Ya, maka hati-hati dengan munculnya dai-dai seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
Selesai pembahasan kaidah yang pertama dari kaidah yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan imamah, berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu wajibnya mengikat baiat kepada pemimpin. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, halaman 25. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata beliau, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, man ghalaba fatawalla al-hukma wastatabba lahu fahuwa imamun tajibu bai'atuhu wa ta'atuhu wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuhu. Judul kaidah yang kedua ini adalah barang siapa yang berhasil meraih kepemimpinan, kemudian dia berkuasa, ya, berhasil meraih kepemimpinan, kemudian dia berkuasa dan dia menjadi imam, menjadi pemimpin yang sah, wajib diakui kepemimpinannya, wajib dibaiat dan wajib ditaati, dan diharamkan untuk melepaskan baiat kepadanya dan diharamkan untuk mendurhakainya. Ini judul dari kaidah yang kedua. Kita baca apa maksudnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fil aqidati allati rawaha anhu Abdus ibnu Malik al-Attar. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab akidahnya yang dimaksud adalah Ushulus Sunnah. Ya, kitab Ushulus Sunnah yang diriwayatkan dari Abdus bin Malik al-Attar. Ya, kita lihat dalam kitab Ushulus Sunnah, salah satu poin dalam Ushulus Sunnah, beliau mengatakan wa man ghalaba alaihim, yakni al-wulata bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yabita wala yarahu imaman barran kana aw fajiran. Perhatikan kata Imam Ahmad, barang siapa yang berhasil mendapatkan kepemimpinan, ya, barang siapa yang berhasil meraih kepemimpinan meskipun itu dengan cara melengsarkan pemimpin sebelumnya dengan pedang, artinya dengan kudeta. Kita tahu bahwa melengsarkan pemimpin dengan senjata, dengan kudeta, padahal dia adalah pemimpin yang sah, ini adalah proses yang tidak syar'i, haram hukumnya. Namun lihat, ketika yang mengkudeta ini berhasil melengsarkan pemimpin sebelumnya meskipun prosesnya nggak syar'i, hatta sara khalifatan, yang mengkudeta sudah menjadi khalifah, wa summiya amiral mu'minin, dan dia telah sah disebut sebagai amiral mu'minin, maka kalau sudah seperti itu, tidak halal bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia bermalam di malam tersebut dalam kondisi dia tidak menganggap pemimpin yang ada tadi sebagai pemimpin yang sah, entah itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang zalim. Ya, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wahtajjal Imam Ahmad bima thabata an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala wa usalli wara'a man ghalab. Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan sebuah athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau, Abdullah bin Umar, pernah mengatakan, dan aku sholat di belakang pemimpin yang tadi, siapa saja yang berhasil meraih kepemimpinan. Maka Abdullah bin Umar tidak memandang dia mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara apa, entah dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang tidak syar'i. Tidak memandang di situ. Masalah taat, membaiat kepada pemimpin, itu tidak melihat dengan cara apa pemimpin itu memperoleh kepemimpinannya, tidak. Tapi dilihat apakah dia ini seorang muslim, dilihat apakah perintahnya ini tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Itu yang dilihat. Adapun pemimpin tadi meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i, itu dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat gak usah ikut-ikutan dalam masalah itu. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku sholat di belakang siapapun yang berhasil meraih kepemimpinan. Waqad akhraja Ibnu Sa'din fit Tabaqat bisanadin jayyidin an Zaid ibni Aslam anna Ibna Umar kana fi zamanil fitnah la ya'ti amirun illa shalla khalfahu wa adda ilaihi zakata malih. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dengan sanad yang baik
dari Zaid bin Aslam bahwa Abdullah bin Umar di zaman beliau hidup itu terjadi banyak fitnah. Ya, terjadi banyak pemberontakan, gonta-ganti pemimpin. Abdullah bin Umar itu membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, membaiat Yazid bin Muawiyah, membaiat Abdul Malik bin Marwan. Ya, sebelumnya Marwan juga dibaiat sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikatakan tidaklah datang seorang pemimpin yang memimpin di zaman tersebut kecuali pasti Abdullah bin Umar ikut sholat di belakangnya. Berarti Abdullah bin Umar menganggap dia sebagai pemimpin yang sah. Dan Abdullah bin Umar menunaikan zakatnya kepada pemimpin tersebut. Artinya kalau dia tidak menganggap itu sebagai pemimpin yang sah, nggak sudi Abdullah bin Umar menyerahkan zakatnya kepada pemimpin tersebut. Nggak sudi Abdullah bin Umar untuk sholat di belakangnya. Ya, ini menunjukkan fikihnya Abdullah bin Umar, dia tetap menganggap imam yang tadi kita katakan memperoleh kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i tetap sah kepemimpinannya. Ini kalau kita mau flashback lagi ke kitab sebelumnya Al-Ihkam, kita bawakan dalil banyak di situ tentang sahnya kepemimpinan seseorang yang dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Seperti pemilu, itu cara yang haram, cara yang tidak syar'i. Seorang muslim nggak boleh ikut-ikutan proses yang tidak syar'i itu, nggak boleh. Pemilu atau kudeta dengan senjata, nggak boleh ikut berpartisipasi. Namun ketika sudah sah menjadi pemimpin dengan cara-cara yang haram seperti itu, dia sudah menjadi pemimpin, memperoleh kekuasaan, selama dia masih muslim, maka tetap dibaiat dia, dianggap sebagai pemimpin yang sah. Dalilnya, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Ini isyarat dari beliau bahwa seorang budak tidak akan mendapatkan kepemimpinan kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Namun setelah mendapatkan kepemimpinan, beliau tetap memerintahkan mendengar dan taat. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabil Ahkam, ada sebuah kitab namanya Kitabul Ahkam. Babu kaifa yubayi'ul imaman nasu. Bab tentang bagaimana manusia membaiat imam, bagaimana rakyat membaiat imamnya, membaiat pemimpinnya. An Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah bin Dinar, qal syahidtu ibna Umar haitsu ijtama'an nasu ala Abdul Malik. Kata Abdullah bin Dinar, aku pernah melihat Ibnu Umar ketika manusia bersatu di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Umar mengatakan, kataba inni uqirru bis-sam'i wa ta'ah li Abdillah Abdul Malik Amiril Mukminin ala sunnatillah wa sunnati rasulih mastata'tu wa inna baniya qad aqarru bimithli dzalik. Abdullah bin Umar, ketika Abdul Malik bin Marwan itu menjadi pemimpin, Abdullah bin Umar menulis surat yang isinya adalah pernyataan bahwa dia menganggap Abdul Malik bin Marwan sebagai pemimpin yang sah. Dan dia menyatakan dalam surat itu bahwa anak-anak dia semuanya mengakui kepemimpinannya. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku mengakui, ya, aku menetapkan untuk mendengar dan taat kepada seorang hamba Allah yang namanya Abdul Malik. Dialah Amirul Mukminin. Aku tetapkan dia di atas sunnatullah dan sunnah Rasulnya. Selama aku mampu melaksanakan perintahnya, aku melaksanakan perintahnya. Dan sesungguhnya putra-putraku semuanya, mereka mengakui sebagaimana aku mengakui kepemimpinannya. Kemudian qauluhu haitsu ijtama'an nasa ala Abdul Malik yuridu ibna Marwan ibnil Hakam. Ya, tatkala manusia, orang-orang, ya, mereka bersatu di bawah kepemimpinan Abdul Malik, maksudnya adalah Abdul Malik bin Marwan ibnul Hakam. Wal muradu bil ijtima', tadi dikatakan ijtama'an nas, tatkala manusia berijtima'. Apa yang dimaksud dengan ijtima'? Yaitu ijtima'ul kalimah, yaitu kesepakatan mereka di atas satu kalimat. Wa kanat qabla dzalika mufarraqah, karena sebelumnya kaum muslimin itu terpecah belah.
Ya, mereka bersepakat di zaman Abdul Malik bin Marwan. Sebelum zaman tersebut mereka terpecah belah. Wa kana fil ardi qabla dzalika ithnan. Ya, di negeri tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Kullun minhuma yud'a lahu bil khilafah. Masing-masing kelompok ini memproklamirkan bahwa merekalah khalifah yang asli. Wa huma Abdul Malik bin Marwan wa Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Yang satu kelompok dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, sedangkan kelompok yang satunya dipimpin oleh Abdullah ibnu Zubair. Ini sebelum itu terjadi perpecahan kaum muslimin, dipimpin oleh dua kepemimpinan, dualisme kepemimpinan. Wa kana Ibnu Umar fi tilkal muddah imtana'a ayyubayi Ali ibni Zubair aw li Abdul Malik. Ketika terjadi dualisme seperti itu, Abdullah bin Umar itu menahan diri. Ya, ini ketika terjadi fitnah, ya, perebutan kekuasaan antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah ibnu Zubair. Ketika terjadi ribut-ribut kekuasaan, Abdullah bin Umar diam, nggak ikut-ikutan. Ya, dia tidak mendukung Abdul Malik bin Marwan dan juga tidak mendukung Abdullah bin Zubair. Dia menahan diri. Maka sama kalau kita ini ada ibrah ya. Kalau terjadi pemberontakan di suatu negeri, maka sikap seorang muslim adalah diam. Ya, dia tidak ikut barisannya penguasa dan dia tidak ikut barisannya para pemberontak. Diam. Ya, tunggu sampai perkaranya sudah jelas. Tunggu sampai perkaranya sudah selesai. Ya, ketika sudah selesai dan diangkat pemimpin yang sah di antara mereka, entah itu pemimpin sebelumnya atau pemberontak yang berhasil menggulingkan pemimpin, maka itu yang dibaiat. Ya, lihat bagaimana Abdullah bin Umar, ya, ketika itu beliau tidak ikut-ikutan Abdul Malik bin Marwan dan juga tidak ikut Abdullah bin Zubair. Falamma ghalaba Abdul Malik wastaqama lahul amru baya'ahu. Tapi ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil meraih kepemimpinan, mengalahkan Abdullah bin Zubair, maka barulah Abdullah bin Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan. Ya, inilah manhaj salaf, ma'asyiral muslimin. Ini dicontohkan oleh para salaf. Maka batil, sungguh dusta orang-orang yang mengatakan manhaj kita ini adalah manhaj yang pelin-pelan, nggak mau ikut proses meraih pemimpin, mencari pemimpin, tapi ketika pemimpinnya sudah jadi, baru dinikmati. Ini katanya seperti makan babi itu, nggak mau babi mentah, tapi kalau babi kerengsengan baru mau. Ini yang ngomong orang jahil seperti ini. Lihat bagaimana praktek yang nyata dari para salaf, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa hadha alladhi fa'alahu Ibnu Umar min mubaya'atil mutaghallibi huwa alladhi alaihi al-a'immah. Ya, perhatikan di sini perbuatan Abdullah bin Umar. Beliau membaiat siapapun yang menang dalam pemberontakan itu. Ya, terjadi fitnah, terjadi huru-hara, diam. Namun ketika sudah tenang dan sudah muncul pemimpin dari masa-masa fitnah itu, dialah yang menang, maka orang itulah yang disebut sebagai imam, sebagai pemimpin selama masih muslim. Ya, bal in aqada alaihi al-ijma' minal fuqaha. Bahkan ini sudah diikat dengan ijma' dari para ahli fikih. Sikap seperti Abdullah bin Umar ini itu ijma' jamaah. Bukan masalah ijtihad, enggak. Ada orang-orang mengatakan ini kan masalah ijtihad Ustaz, jangan keras-keras lah. Enggak, ini masalah ijma'. Ya, sudah terjadi kesepakatan di antara para ulama sejak zaman salaf terdahulu. Ya, pemimpin yang berhasil meraih kepemimpinan itu sah dianggap sebagai pemimpin. Diriwayatkan dalam kitab Al-I'tisam yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, sebuah kisah dari Yahya ibn Yahya Al-Laythi. Ya, Yahya ibn Yahya Al-Laythi, beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad antara kedua sampai ketiga Hijriyah. Ya, beliau berasal dari Andalus, dari Spanyol. Ya, seorang salaf, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Beliau mengatakan, anna Yahya ibn Yahya qila lahu, dikatakan kepada Yahya bin Yahya, al-bai'atu makruha. Wahai Yahya, apakah membaiat pemimpin itu perkara yang dibenci? Kata beliau, la. Qila lahu, dikatakan kepada dia, fa in kanu a'immata jaurin, meskipun itu pemimpin yang zalim, apakah tetap dibaiat? Kata dia, qad baya'a Ibnu Umar li Abdul Malik ibn Marwan wa bisayfi akhadal mulka.
Tahu nggak dulu Abdullah bin Umar, ini kata Yahya bin Yahya, dulu Abdullah bin Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan. Padahal Abdul Malik bin Marwan mendapatkan kepemimpinannya dengan senjata, dengan pedang. Akhbaroni bidzalika Malikun anhu. Dan itu dikabarkan tentang hal tersebut oleh Malik. Annahu kataba ilayya, bahwa Abdullah bin Umar menulis surat kepadaku, atau kepada Malik, kepada sang raja. Abdullah bin Umar menulis surat, wa uqirru laka bis-sam'i wa ta'ah ala kitabillah wa sunnati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar dalam suratnya itu, dia mengatakan, aku mengakui kepemimpinanmu. Aku mengakui untuk tetap mendengar dan taat di atas perintah kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Umar. Kemudian Yahya bin Yahya mengatakan, wal bai'atu khairun minal furqah. Membaiat pemimpin itu lebih baik daripada berpecah belah, daripada bikin pemimpin-pemimpin sendiri. Setiap ormas punya pemimpin, jamaah pengajian, majelis taklim punya pemimpin, dibaiat masing-masing. Maka enggak, yang dibaiat hanya pemimpin yang punya kekuasaan, yang mengurus kepengurusan kaum muslimin, dan dia memiliki kekuasaan yang sah. Itu yang disebut sebagai pemimpin yang dibaiat. Adapun jamaah, pemimpin jamaah pengajian, pemimpin ormas, ini tidak sah untuk dibaiat dan kepemimpinannya batal. Tapi pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berhenti di halaman yang ke-27 ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sisa waktu 15 menit, mungkin bisa untuk pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, siapa sajakah yang berhak untuk kita baiat dulu? Barusan dibilangi. Oh, mungkin ini pertanyaannya sudah tadi ya. Nah, jamaah biasanya seorang itu disimak dulu materinya. Kalau sudah selesai, nah baru muncul pertanyaan. Tapi kebanyakan kita baru mulai kajian 1 menit nih, sudah banyak pertanyaannya. Padahal bisa jadi terkadang jawabannya itu ada dalam materi yang disampaikan nanti. Bisa jadi seperti itu. Ya, cuman nggak apa-apa lah, mungkin karena waktu ya. Siapa saja yang berhak untuk kita baiat? Apakah hanya presiden? Barakallahu fikum. Enggak. Yang kita baiat adalah bukan cuma presiden. Presiden ini kan hanya istilah di zaman sekarang. Ya, yang pemimpin dengan satu sistem negara tertentu sebut presiden, ada prime minister, ada yang negara lain menerapkan sistem pemerintahan yang lain disebut dengan perdana menteri, ada yang sistem monarki disebut dengan raja dan lain sebagainya. Ini hanya istilah-istilah kontemporer. Tapi dalam Islam yang sah disebut sebagai pemimpin adalah mereka yang punya wilayah kekuasaan, dan mereka ini diangkat dengan kesepakatan kaum muslimin di negeri tersebut. Ya, dengan kesepakatan kaum muslimin di negeri tersebut, dan dia adalah seorang muslim. Ya, apapun namanya, meskipun dia ini khalifah, namanya nama syar'i khalifah, atau namanya malik, raja, tapi dia kafir, atau dia muslim namun melakukan perbuatan yang kufur, yang bawah, kufur yang jelas-jelas kufur, maka itu bukan disebut sebagai pemimpin dan gak sah untuk dibaiat. Ya, wallahu a'lam. Dan ingat, baiat itu gak harus jabat tangan ya. Memang secara asal namanya baiat itu jabat tangan, tapi baiat ini lebih umum dari itu, yaitu mengakui kepemimpinannya, mengikat ketaatan kepadanya, janji setia. Ya, janji setia itu namanya baiat. Meskipun kita nggak pernah berjabat tangan dengan yang kita baiat itu. Buktinya Nabi SAW, beliau membaiat para wanita. Ya, ketika Fathu Mekah, ya, beliau membaiat para wanita. Namun disebutkan bahwa wanita-wanita atau Nabi SAW membaiat wanita tanpa berjabat tangan dengan wanita-wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa baiat itu nggak harus jabat tangan. Maka nggak perlu jauh-jauh datang ke istana presiden buat salaman sama presiden, enggak. Ya, wallahu a'lam. Apabila seluruh rakyat Indonesia serempak nggak nyoblos gimana? Sedangkan pemimpinnya jauh dari syariat dan tidak amanah. Apa mungkin seperti itu? Apakah mungkin seluruh rakyat Indonesia yang muslim serempak nggak nyoblos? Nggak mungkin. Meskipun banyak ustadz-ustadz yang mengatakan nggak usah berpartisipasi dalam pemilu, mereka yang menyampaikan demikian yakin mesti ada yang ikut.
Dan itu sudah menjadi sunatullah. Sebagaimana kita mengatakan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk bertauhid, menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, apakah mereka semua serempak untuk melaksanakan itu? Enggak, pasti ada orang-orang yang tidak melaksanakannya. Ya, maka demikian juga dengan ajakan kita untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu itu. Kita meyakini bahwa tetap ada orang-orang yang ikut dalam pemilu tersebut. Lalu terus kenapa Ustadz kok nyuruh-nyuruh kayak gitu? Ya ini cuma sekedar nasihat. Ya, hanya sekedar untuk nasihat. Kita tidak mencari hasil. Apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemimpinnya jauh dari syariat dan tidak amanah, maka berarti rakyatnya 11-12 sama gitu. Kalau rakyatnya baik, kalau rakyatnya amanah, kalau rakyatnya bertauhid, maka pemimpin yang muncul juga pemimpin yang baik. Tapi kalau yang muncul seperti yang Anda katakan tadi jauh dari syariat, maka berarti sama rakyatnya juga jauh dari syariat. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, demikianlah kalian dikuasai. Demikianlah pemimpin kalian menguasai kalian. Pemimpin cerminan rakyat. Maka kalau muncul pemimpin yang kata Anda jauh dari syariat, maka jangan menyalahkan pemimpin, namun yang disalahkan adalah rakyat. Sebagaimana kalau kita berkaca di cermin, kalau pantulan kita ini jelek, maka yang disalahkan bukan cerminnya, tapi yang disalahkan adalah yang ngaca. Kan gitu. Kita ngaca gitu, habis mandi ngaca itu, kaget kok elek. Maka jangan ganti cermin. Mau cermin yang merek apapun, yang mahalnya berapapun, tapi kalau objek yang di depan cermin ini elek, maka cermin apapun tetap elek hasilnya. Maka demikian juga dengan pemimpin, mau diganti 1000 kali, mau diganti dengan berapa kali pun, namun kalau rakyatnya ini bobrok, maka yang tampil tetap pemimpin-pemimpin yang sama seperti rakyatnya tadi. Ya. Sudah, tadi ada yang ketiga kayaknya. Pertanyaannya kurang jelas. Baik. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Dilanjutkan? Hah? Cukup ditutup? Ditutup. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.